Di awal film kita akan dibawa ke markas teroris yang ada di negara Lebanon. Di sana terlihat seorang tentara Amerika yang sedang disiksa habis-habisan sambil diinterogasi. Dalam interogasinya itu, ketua teroris meminta si tentara Amerika memberitahu di mana unit mereka yang lainnya. Akan tetapi si tentara sama sekali tidak mau membuka mulut hingga akhirnya ia kembali disiksa. Di waktu yang sama, rupanya pasukan khusus Amerika sudah berada di luar untuk melakukan penyelamatan. Hingga mereka langsung menghabisi satu persatu penjaga dengan menggunakan mode senyap. Di tengah penyerangan, si ketua teroris baru menyadari kalau di luar mereka sedang diserang. Lalu dengan cepat ia pun mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan perlawanan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Tak berselang lama, dua pasukan khusus Amerika berhasil masuk ke dalam lalu bertemu dengan ketua teroris yang sedang menyandra si tentara tadi. Di sini si ketua teroris meminta agar mereka menurunkan senjata karena jika tidak ia akan menghabisi si tentara. Dua pasukan khusus itu hanya mengiyakan saja permintaan si ketua teroris, tapi tiba-tiba setelah si ketua teroris tewas, dengan cepat tim pasukan khusus Amerika bergegas pergi sambil membawa si tentara. Di tengah perjalanan pulang, barulah kita diberitahu kalau tim pasukan khusus Amerika ini dipimpin oleh seorang mayor bernama Harding. Ini orangnya. 2 minggu kemudian, kita akan dibawa ke wilayah Moldoni, yaitu negara kecil pecahan dari Republik Soviet. Terlihat semua warga Soviet yang tinggal di sana sedang dikumpulkan oleh tentara Moldoni sambil menunggu jenderal mereka datang. Tak berselang lama, datanglah sang jenderal yang diketahui dia bernama Julius. Tak jauh dari sana terlihat ada 2 orang reporter asal Amerika yang diam-diam mengambil foto seluruh kegiatan mereka. Lalu dengan kejam Julius memberi perintah untuk membantai semua warga Soviet sebab mereka tidak seharusnya tinggal di sini. Kejadian itu tentu diabadikan oleh 2 orang reporter yang sedari tadi terus mengambil foto. Setelah melakukan pembantaian, Julius baru sadar kalau dari semak-semak ada 2 orang yang telah mengabadikan kekejamannya. Hingga dengan cepat ia pun mengejar 2 reporter itu. Salah satu reporter yang pria berhasil ditangkap lalu dihabisi oleh tangan kanan Julius. Sementara reporter yang wanita terus berusaha kabur sambil dikejar oleh Julius sendiri. Selang beberapa saat, sayang sekali si reporter wanita yang diketahui bernama Wendy harus ditangkap oleh Julius. Namun kali ini Julius tidak langsung menghabisi Wendy, melainkan dibawa ke markasnya. Adegan berpindah kepada Mayor Harding dan tim pasukan khususnya yang kala itu sedang berkumpul di markas. Tak lama, Harding dikagetkan dengan berita di TV yang menayangkan Wendy si reporter yang sedang dipaksa pidato oleh Julius. Dalam pidatonya, Wendy mengatakan kalau dirinya ditangkap oleh tentara Moldoni karena telah melakukan kesalahan. I am Wendy Teller, and today is March 14th. Tak lama, giliran Julius yang memberi pidato. Di sini, Julius meminta pihak Amerika agar melepaskan 15 pejuang Moldoni yang ditahan oleh mereka. Julius berjanji jika itu dilakukan maka nyawa Wendy akan selamat, tapi jika pihak Amerika menolak, dipastikan Wendy akan ia habisi. Mendengar berita tersebut, Mayor Harding langsung mendapat tugas dari atasannya untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Wendy di negara Moldoni. Dan sigap, Harding segera mengumpulkan tim lalu mengatur strategi untuk menjalankan misi itu.
Rupanya pemerintah Amerika tidak sudi jika harus melepaskan 15 tahanan Muldoni yang dianggap sebagai teroris. Jadi mereka lebih baik melakukan misi penyelamatan daripada harus membebaskan ke-15 sandera itu. About a month ago, and are believed dead. Di sisi lain, Julius dipanggil oleh sang presiden negara Muldoni. Di sini, sang presiden meminta Julius agar lebih baik lepaskan saja Wendy karena mereka tidak ingin berurusan dengan Amerika. Namun Julius malah menolak sambil mengatakan kalau yang berurusan dengan Amerika adalah dirinya, bukan sang presiden. Menurutnya, sang presiden hanya tinggal duduk manis biarlah ia yang mengatur urusan militer. Sang presiden yang baru dilantik dan tidak mempunyai wibawa, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari berikutnya, adegan berpindah kepada Mayor Harding yang sedang melakukan persiapan untuk pergi ke wilayah Muldoni. Sebelum berangkat, ia sempat mengingat kejadian 8 tahun lalu saat dirinya dan tim menjalankan misi penyergapan teroris di wilayah Muldoni. Artinya, Mayor Harding bukan kali pertamanya dia pergi ke sana. Kala itu awalnya baik-baik saja karena Harding hanya melihat beberapa warga yang sedang bermain catur. Namun ternyata itu adalah jebakan dan tiba-tiba pasukan Mayor Harding diserang hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden itu, seluruh pasukannya gugur dan hanya menyisakan Mayor Harding seorang. Tak lama, Mayor Harding ditembak sampai tak sadarkan diri dan pelakunya adalah Julius. Ternyata sebelum menjadi jenderal di negara Muldoni, Julius dulunya adalah mantan ketua teroris. Saat tersadar, Mayor Harding langsung disiksa habis-habisan oleh Julius. Namun entah bagaimana caranya, Mayor Harding berhasil kabur dan selamat dari kejadian itu. Kembali ke sekarang, yang mana Mayor Harding dan pasukan sudah tiba di wilayah Muldoni. Mereka langsung mendaratkan helikopter lalu menjalani misi lewat jalur darat. Pasukan Mayor Harding hanya berjumlah 5 orang, tapi jangan salah, mereka adalah pasukan terbaik. Copy and clear. Beberapa saat kemudian, Mayor Harding dan satu rekannya menyamar menjadi warga biasa dan mulai mengawasi para anak buah Julius. Sedangkan pasukannya yang lain menunggu di tempat yang berbeda. It's too late. Come on. Copy that, let's move. Bad guys. Tak lama kemudian, tangan kanan Julius mulai curiga dengan gerak-gerik Mayor Harding. Namun saat ia mendekat, untungnya ada wanita yang membawa dorongan bayi dan langsung menyapa Mayor Harding serta rekannya. Alhasil tangan kanan Julius tidak lagi curiga karena mengira mereka hanyalah warga biasa. Selanjutnya wanita itu membawa Mayor Harding dan si rekan ke tempatnya karena ternyata dia sudah mengetahui identitas asli Mayor Harding. 1 jam kemudian terlihat Mayor Harding dan semua pasukan sudah ada di tempat wanita itu dan diketahui dia bernama Megan. Ternyata Megan ini adalah seorang aktivis lokal yang begitu sangat membenci Julius. Megan diberitahu oleh rekannya di Amerika tentang operasi Mayor Harding, jadi ia sengaja ingin mengajak Mayor Harding bekerja sama. Tak lama, Mayor Harding melihat bayangan kaki di balik lemari hingga ia langsung memeriksanya. Ketika dicek, ternyata di balik lemari itu ada pintu yang menuju ke ruangan lain. Di ruangan itu ada sekelompok anak yatim piatu yang sedang bersekolah. Megan menjelaskan kalau orang tua mereka adalah korban kekejaman Julius. Jadi ia sengaja menampung mereka di sini untuk diberi pelajaran yang setara dengan sekolah umum. Mengetahui hal tersebut, seketika Mayor Harding menjadi tersentuh dengan kebaikan Megan. Selanjutnya, Megan mengajak Mayor Harding dan pasukan untuk pergi ke kota sambil memantau markas Julius. Di tengah perjalanan, Mayor Harding sadar ada satu motor yang sedari tadi terus mengikuti. Akhirnya, rekan Mayor Harding membelokkan mobilnya secara mendadak hingga masuk ke jalan yang dijaga oleh militer anak buah Julius. Yep, I got him. Turn around. Checkpoint. There are more and more of them lately. Just stay. Kemudian mereka harus diberhentikan lalu diperiksa satu persatu. Sayang sekali Mayor Harding dan pasukan ketahuan membawa alat komunikasi militer hingga mau tidak mau mereka harus melawan.
Ketika satu tentara hendak kabur, datanglah si pemotor tadi dan langsung menghabisi tentara itu. Tentu Mayor Harding menjadi penasaran siapakah orang tersebut dan dia berada di pihak mana. Ketika helmnya dibuka, ternyata dia bernama Talbot Owen. Selanjutnya, Owen mengajak mereka ke tempatnya karena di sini kurang aman. Setelah Mayor Harding pergi, rupanya di sana ada seorang bocil yang menyaksikan semua kejadian tadi. Saat tiba di tempat aman, Owen menjelaskan kalau dirinya adalah mantan pasukan khusus Inggris yang sengaja tinggal di sini untuk memburu Julius. Owen mempunyai dendam pribadi kepada Julius karena kedua orang tuanya dulu telah dihabisi Julius. Mendengar hal tersebut, Mayor Harding langsung mengajak Owen bekerja sama karena ia juga sedang memburu Julius untuk menyelamatkan Wendy si reporter. Namun Owen mengatakan kalau sebenarnya ia lebih suka bekerja dengan caranya sendiri. Adegan berpindah kepada Julius dan tangan kanannya yang didatangi oleh bocil tadi. Ternyata si bocil ingin mengadu kepada Julius kalau barusan ada penyerangan yang dilakukan oleh tentara Amerika. Bahkan tentara Amerika itu dibantu juga oleh Megan yang merupakan seorang aktivis. Malam harinya, Mayor Harding dan pasukan mulai melakukan pergerakan dengan membajak bis militer anak buah Julius lalu menyandra supirnya. Mayor Harding meminta si supir agar diantarkan ke markas militer yang ada di daerah sana. Ketika sampai di gerbang, Mayor Harding melihat ada orang sedang bermain catur. Seketika ia pun teringat dengan kejadian dulu yang mana ini adalah sebuah jebakan. Benar saja, tiba-tiba mereka dikepung oleh para anak buah Julius hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Owen datang untuk membantu pasukan Mayor Harding. Kemudian Owen segera mencuri mobil lalu membawa Mayor Harding dan pasukan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Mayor Harding berterima kasih kepada Owen karena telah menyelamatkan mereka. Kemudian Mayor Harding meminta Owen agar mengantarkannya ke tempat Megan karena mereka harus istirahat dulu di sana untuk membahas strategi baru. Copy that. Setibanya di tempat Megan, Mayor Harding dan pasukan dibuat terkejut sebab di situ ada Julius dan para anak buahnya yang sedang menangkap Megan. Bahkan Julius juga membawa semua anak-anak yatim piatu untuk dipindahkan ke tempatnya. Mayor Harding meminta semua tim untuk tahan dulu dan jangan ada yang melakukan serangan. Tak lama, salah satu tentara melakukan hal kasar kepada satu bocil di sana. Tentu Megan merasa tidak terima dan hendak melawan tentara itu, tapi tiba-tiba melihat Megan tewas, pasukan Mayor Harding begitu kesal dan ingin segera melawan mereka semua. Akan tetapi Mayor Harding tidak memberi izin sebab itu sama saja mencari mati. Mayor Harding lebih memilih untuk pergi dulu mencari tempat aman dan mereka bisa mengatur strategi yang matang sebelum melakukan serangan. Keesokan harinya terlihat Mayor Harding dan pasukan yang baru bangun dari tidur dan mereka memilih untuk tidur di kuburan. Kemudian mereka semua bersiap karena rencananya hari ini mereka akan melakukan penyerangan ke markas Julius sambil menyelamatkan Wendy si reporter. Comes first. Mission, is that what it is? The neighbors all caught up and I'm making this personal. Hingga saat hari sudah mulai larut malam, Mayor Harding dan pasukan mulai mendatangi markas Julius lalu menghabisi satu persatu penjaga dengan mode senyap. Terlihat di sana Owen yang juga ikut membantu mereka. Di sisi lain, Wendy si reporter yang sedang disekap di ruangan tampak sumringah saat mendengar suara tembakan di luar. Hingga tak berselang lama, Mayor Harding dan beberapa rekannya berhasil masuk ke dalam lalu membantai lagi para anak buah Julius.
Tapi sayangnya Julius tidak ada di sana, jadi mereka segera mencari ruangan Wendy. Akhirnya Mayor Harding dan tim berhasil menemukan Wendy dan segera melepaskan ikatan di tangannya. Kemudian Mayor Harding meminta satu anak buahnya yang bernama Dylan untuk memeriksa kondisi Wendy. Setelah memastikan kondisi Wendy baik-baik saja, Mayor Harding dan yang lain langsung membawa Wendy pergi. All right, let's move. Namun setelah mereka semua pergi, ada satu anak buah Julius yang masih selamat dan berhasil mengambil radio HT Mayor Harding yang sempat terjatuh. Alhasil, ia mengetahui perbincangan Mayor Harding yang meminta jemputan helikopter kepada kantor pusat di ujung kota. Copy and out. Worry, boss man. Just keep going straight till I tell you. Okay. Di balik itu, Mayor Harding sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Owen karena selalu membantu mereka. Mayor Harding sempat mengajak Owen pulang, namun Owen menolak karena misinya menghabisi Julius belum selesai. Pada akhirnya, Mayor Harding dan Owen berpisah sebab misi Mayor Harding hanya menyelamatkan Wendy. Singkat cerita, Mayor Harding dan pasukan sudah tiba di lokasi penjemputan helikopter. Tak lama terlihat heli yang mulai datang hingga Mayor Harding dan yang lain tampak senang. Namun ketika heli itu mulai mendekat, tiba-tiba School bus. Come on, Big Bird. Put it on the ground. ternyata Julius dan pasukan sudah ada di sana, lalu terjadilah perang dadakan. Keep going. 6 o'clock. Watch your back. Dalam insiden ini, Wendy, Dylan, dan Mayor Harding berhasil tertangkap sedangkan rekannya yang lain harus gugur. Kemudian mereka dibawa ke markas Julius untuk diinterogasi. I'll rip your heart out. Sore harinya, Julius dipanggil oleh sang presiden Muldoni. Di sini, sang presiden bertanya kenapa Julius selalu membuat masalah dengan Amerika. Julius memilih untuk tidak menjawab dan ia malah menghabisi sang presiden. Dan begitu, kini yang menjadi pemimpin tertinggi di sana adalah dirinya. Malam harinya, terlihat Mayor Harding, Dylan, dan Wendy yang sudah ditahan di markas Julius. Tak lama, Dylan dibawa untuk diinterogasi duluan oleh Julius. You hang in there. Don't tell him anything. Saat bertemu, Julius meminta Dylan agar membaca surat tulisannya untuk disiarkan secara langsung di televisi. Akan tetapi, karena Dylan menolak, ia pun harus disiksa habis-habisan. United States Army. Di luar markas terlihat Owen yang datang lalu menghabisi satu persatu anak buah Julius yang berjaga di luar. Sambil memasang bom di setiap mobil militer, Owen pun terus menghabisi anak buah Julius dengan mode senyap. Tak lama, Owen berhasil masuk ke dalam lalu ia pun segera menyelamatkan Mayor Harding. Selanjutnya, Owen dan Mayor Harding mulai beraksi dengan membantai semua anak buah Julius yang tersisa. Barulah di sini Julius menyadari kalau markasnya telah diserang hingga ia mengerahkan pasukan di dalam untuk membantu keluar. Di tengah peperangan, Owen meminta Mayor Harding agar menyelamatkan Wendy, sementara dirinya akan menahan para anak buah Julius di sini. Setelah semua anak buah Julius di luar tewas, Owen harus berhadapan dengan tangan kanan Julius dan inilah aksinya.
Perduelan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Owen dapat menghabisi tangan kanan Julius dengan cara ini. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam untuk menyelamatkan Dylan yang masih ditahan. Berpindah kepada Mayor Harding yang kini masuk ke dalam ruangan Wendy. Namun saat akan membukakan kunci gembok, tiba-tiba Julius datang dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Mayor Harding berhasil membuang senjata Julius, lalu mereka lanjut berduel dengan tangan kosong. Di sini Mayor Harding sempat berhasil membuat Julius tak berdaya lalu tertindih reruntuhan. Namun ketika Mayor Harding akan membukakan kunci sel Wendy, tiba-tiba Julius bangkit lalu kembali berduel. Hingga pada akhirnya Mayor Harding dapat menyekap Julius dengan cara ini. Setelah itu Mayor Harding segera membuka kunci sel Wendy lalu membawanya keluar. Sementara untuk Julius sengaja dibiarkan begitu karena sebentar lagi tempat ini akan meledak. Berpindah kepada Dylan yang masih disandra. Beruntung tak lama datanglah Owen yang menyelamatkannya. Kemudian Owen membawa Dylan keluar hingga bertemu dengan Mayor Harding dan juga Wendy. Mereka pun segera bergegas pergi dari sana sambil meledakkan seluruh tempat itu. Saat hari mulai pagi, Mayor Harding tiba di lokasi penjemputan kedua. Namun ketika heli mulai terlihat, datang lagi satu mobil anak buah Julius yang masih tersisa. Dan tenang, Mayor Harding mengeluarkan basoka, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Mayor Harding dan yang lain berhasil dijemput, begitu juga dengan Owen yang memilih ikut dengan helikopter menuju ke Amerika. Di tengah penerbangan, lagi-lagi Mayor Harding mengucapkan banyak terima kasih kepada Owen karena jika tidak ada Owen, mungkin mereka semua sudah koit. Di sini Owen juga berterima kasih kepada Mayor Harding karena telah menghabisi Julius. Kemudian film ditutup dengan Wendy yang ternyata saling jatuh cinta kepada Dylan. Tidak tanggung-tanggung, Dylan langsung mengajak Wendy menikah padahal mereka belum lama kenal.